Selamat pagi, salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Hari ini kita kembali membaca, merenungkan firman Tuhan untuk memperlengkapi kita menjalani kehidupan di bumi ini. Dan kita menyaksikan kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dari kitab Kejadian pasal 31, ayat 22 sampai dengan 42. Demikianlah firman Tuhan. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapakah engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapakah engkau mencuri dewa-dewaku?" Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang, apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang, baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari, waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati, dan melakukan pengajaran dan prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupan kita saat ini. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya dan menemukan pengajaran apa untuk kita manfaatkan
dalam konteks kekinian kita, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat bijaksana dari Allah kita, agar kiranya Tuhan Allah memberikan kepada kita pengertian, pencerahan, dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar, kami baca, kami simpan di hati. Berilah kepada kami kemampuan untuk mengerti dan kekuatan untuk menjadi pelaku firman. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, kami sekalian yang mendengarkan. Agar kiranya Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tindakan mempercayai orang yang berkarya di dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Sama seperti Yakub. 20 tahun dia berkarya di rumah paman mertuanya. Tetapi tetap saja Yakub dicurigai sebagai orang asing yang akan menghabisi atau merampas milik kepunyaan Laban. Yakub menyadari bahwa 20 tahun bukan waktu yang singkat, tetapi Tuhan Allah menyertainya. Ia mendeskripsikan bagaimana Tuhan menyertainya dengan berkarya, dan karyanya sangat bermanfaat bagi Laban. Memang Rahel melakukan tindakan yang tidak benar, dan Yakub mengatakan orang yang melakukan pencurian haruslah dihukum, karena memang wajib ditegakkan keadilan. Tetapi Yakub yang tidak tahu, ia hanya mendeskripsikan apa yang sudah dikerjakannya. Ia meyakini bahwa Tuhan Allah yang menyertainya, sehingga sekalipun Laban berupaya untuk mencegah Yakub pulang ke rumah ayahnya, kembali ke tanah Kanaan, Laban tidak berkuasa atas hidup Yakub. Laban diberikan peringatan oleh Tuhan Allah agar tidak bertindak sembarangan dan berkata-kata yang melukai hatinya. Walaupun memang awalnya berupaya untuk menahan emosi, tetapi sesembahannya, terafim itu ternyata tidak ditemukan, baik di kemah Yakub, di kemah Lea, di kemah budak-budaknya, dan di kemah Rahel yang disembunyikan Rahel. Kita tidak boleh mencontoh Rahel. Pertama, karena terafim itu sesembahan daripada Laban. Padahal Yakub tidak meyakini akan dewa, ilah, atau sesembahan lain kecuali Tuhan Allah yang menyatakan diri kepada kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Ia juga menyadari bahwa Tuhan Allah yang ia pernah bertemu, berjumpa, baik di Betel maupun dalam mimpi penglihatan. Ia adalah Allah yang hidup. Tetapi Rahel ternyata masih terpaut hatinya dengan dewa, sesembahan, atau terafim daripada ayahnya Laban. Mungkin itu merupakan benda kenang-kenangan baginya. Tetapi cara yang digunakan dan dilakukannya tidak baik, tidak benar. Itu adalah kejahatan. Kadangkala kita melakukan yang baik, yang berkenan, dan yang berkarya, tetapi orang-orang sekitar kita bisa jadi mencelakai kita, membuat kita itu tidak berdaya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat, yang mengatur segala hidup kita. Kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Yakub mengetahui hal tersebut. Di dalam karya pekerjaannya sebagai penggembala, ia melipat gandakan hasil ternak daripada paman mertuanya Laban ini. Ia juga mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Allah, sehingga hal-hal yang membahayakan hidupnya di padang belantara itu tidak membuat dirinya mengalami kecelakaan. Tuhanlah yang memelihara imannya, memelihara hidupnya, memelihara pekerjaannya. Kesulitan tidak hilang, kesusahan tidak lenyap, tetapi kekuatan menghadapinya, itu yang dirasakan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kesulitan tidak hilang, kesusahan tidak lenyap. Pengikutan kita kepada Tuhan Yesus semakin hari semakin sulit di tengah dunia yang fana ini. Kita hanya dimampukan untuk melewatinya, dan kita menjalaninya dengan penuh kegentaran. Hanya Tuhan Allah sajalah yang memampukan kita, sama seperti Yakub. Tetapi kita perlu waspada agar orang-orang di sekitar kita jangan mencari keuntungan dari ketidakberdayaan kita mengetahui segala sesuatunya. Yakub tidak tahu istrinya Rahel melakukan hal yang jahat itu, hal yang tidak berkenan itu. Kita mungkin tidak tahu ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan kejahatan. Yakinilah Tuhan melindungi kita dan menyertai kita.
Berharaplah selalu kepada Tuhan yang berjanji dan yang beranugerah. Belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Laban begitu luar biasa mengejar, mencari, berupaya menahan Yakub. Bagaimana Laban berusaha untuk membuat Yakub pergi kembali ke rumah orang tuanya seperti ia kembali keluar dari rumah orang tuanya. Sehingga Yakub benar berpikir, kalau bukan Tuhan yang menyertai, apa yang dilakukan selama 20 tahun menjadi sia-sia, hampa, dan tak berguna apa-apa. Tetapi Tuhan Allah adalah Tuhan yang baik. Ia bukan saja memelihara, menopang, tapi juga adalah Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. 20 tahun bekerja di rumah paman mertuanya ini, Yakub menyadari betul bahwa itu adalah perjuangan iman, pergumulan hidup, bukan waktu yang singkat karena umurnya bertambah, kekurangan, kelemahan tubuhnya makin terasa, tetapi cinta kasihnya kepada Tuhan, kemurahan dan kebaikan Tuhan dia alami sendiri. Ini yang perlu kita tekankan dalam kehidupan kita. Makin hari, makin bertambah usia, makin terasa tumbuh suatu kekurangan kelemahan dalam tubuh. Makin rapuh tubuh ini. Tapi kita harus makin tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita tetap bersyukur di tengah kesulitan itu, kita tetap bersyukur seperti Yakub meyakini bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan dapat berbicara melalui mimpi, dapat berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang ajaib atau yang alamiah untuk menjaga melindungi kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih di dalam Kristus, kita sebagai musafir tidak diberikan jalan yang mulus atau jalan yang tanpa duri dan lika-liku. Kita berhadapan dengan lembah kekelaman, mengalami kesusahan yang luar biasa, dan sama-sama mengeluh seperti orang-orang berdosa lain. Hanya ada penghiburan dari Tuhan, anugerah dan janji Tuhan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dan kita mesti ingat, kalau ditegur, dikoreksi, diberikan pengajaran, kita harus segera bertobat. Kalau ada masukan, saran, dan pendapat yang memperbaiki perilaku dan sikap kita, kita segera bertobat dan bersyukur. Karena Tuhan mengasihi kita dan tidak membiarkan kita hidup di dalam kejahatan. Kiranya apa yang sudah kita renungkan, pembelajaran dari kisah Yakub yang dikejar Laban dan bagaimana Yakub mendeskripsikan karya-karya Tuhan melalui hidupnya selama 20 tahun, menolong kita untuk terus berkarya, terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Maju terus, semangatlah untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu pada hari ini. Kami mendapatkan pengertian bahwa Engkaulah ya Tuhan, yang menopang dan memelihara dan berdaulat dalam sejarah hidup kami. Kami tahu masa depan kami ada di dalam tangan-Mu, dan Engkau memimpin semua jalan-jalan kami dengan kebaikan. Berkatilah, sertailah, pimpinlah kami, agar kami terus bermohon belas kasihan-Mu, dan kiranya jauhkanlah dari kami niat-niat orang jahat di sekitar kami, atau hal-hal buruk di sekitar kami, agar kami ya Tuhan boleh tetap setia padamu, bergantung kepadamu, dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.